Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam program yang kita cintai, Dimensi Iman Kristiani. Belajar untuk terus bertumbuh, memahami kebenaran sejati. Sebelum kita lanjut memikirkan topik kita nilai hidup Kristiani kali ini, kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh melayani Tuhan. Karena itu tolonglah di hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh tak kehilangan nilai, terjebak dalam kegiatan, tapi kehilangan mutu pelayanan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, di dalam kitab surat Paulus Galatia pasal 6, ayat 1-10, Galatia 6, 1-10 ini akan jadi pokok pikiran kita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dan firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nilai-nilai hidup Kristiani yang menarik, saudara yang kekasih. Bagaimana kita menelusuri dan memahaminya? Maka yang pertama, Paulus mengajarkan kepada kita tentang sebetulnya apa yang kita seringkali sebut sebagai kedewasaan iman. Maka menarik di sana dikatakan kalau ada yang melakukan pelanggaran, yang rohani harus memimpinnya ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut sambil berjaga supaya jangan jatuh. Ada yang jatuh, ada yang lemah, iya. Yang jadi persoalan adalah kalau yang lemah ini mau ditegur, maka bisa dibimbing. Tapi kalau dia merasa pintar lalu tidak mau ditegur, ini ada dua aspek. Karena itu kita membaca juga harus baik-baik. Ayo dong dikembalakan, masa dilepas begitu aja? Iya kalau mau ditegur. Kalau mau dikembalakan, lah kalau enggak. Karena ada juga Injil mengatakan kepada kita. Di dalam Matius misalnya bagaimana Yesus mengatur kalau ada orang salah, ditegur. Enggak mau ngaku. Bawa saksi, enggak juga. Bawa jemaat, enggak juga. Ekskomunikasikan, keluarkan dia dari jemaat. Karena dia adalah pembuat kejahatan. Nah itulah dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Tuhan hadir 2-3 orang dalam pengertian. Bagaimana mereka menyatakan kebenaran, ada saksi, itu legal, itu sah. Paulus menyalahkan Alexander kepada setan, apa maksudnya? Karena Alexander selalu bebal dan jahat. Sehingga dikatakan dia diserahkan kepada setan. Jadi pikirkan. Nah oleh karena itu saudara-saudara, kalau dia tidak menerima, ditegur, ya sudah lepas. Kalau dia diterima, kalau dia menerima ditegur, bimbing. Tapi kemudian yang membimbing juga dikatakan hati-hati. Jangan sampai tergiring. Ada lucu peristiwa memang. Ketika orang membimbing satu orang ini salah dibimbing. Lalu orang ini cerita, saking pintarnya cerita. Yang ngebimbing, ikut-ikut. Malah jadi percaya pada fitnahnya. Kan jadi gawat itu toh. Itu contoh satu. Jadi jangan berpihak. Lakukan yang benar.
Kalau memang kau dengar begitu, cross check. Karena lagi menolong. Jangan lagi menolong malah tertodong. Akhirnya dua-dua jadi tukang fitnah. Atau ada skandal lainnya lagi. Hati-hati dalam menolong. Supaya kita jangan kecemplung dua-duanya. Itu maksudnya. Jadi berjaga-jagalah. Tetapi itu dengan segera juga menunjukkan di gereja. Ada teguran. Jangan kalau salah ditegur, dia begini-begini. Jangan menghakimi. Itu lucu setengah mati. Tahukah saudara arti menghakimi? Tidak ada yang salah dengan menghakimi. Yang salah menghakimi adalah balok depan matamu, kau hakimi selumbar depan mata saudaramu. Jadi Tuhan Yesus bilang kalau kau mau hakimi, buang dulu balok itu, baru boleh. Jadi bukan tidak boleh. Katakan salah kepada yang salah, benar kepada yang benar. Jangan memanipulasi ayat itu untuk bersembunyi supaya yang salah jangan ditegur. Lalu jangan bilang, jangan hakimi aku. Loh, kok jangan hakimi aku, memang kamu salah kok. Kalian tidak ngerti aku misalnya ya. Saudara menyalahkan lingkungan saudara. Lalu kau ngerti tidak yang lainnya? Kenapa begitu mudahnya berkata orang lain tidak mengerti kita, tapi kita sendiri tidak pernah mau mengerti orang lain? Itu egois. Nah jadi, disinilah pentingnya. Kalau ada yang kedapatan salah ditegur, dan dia mesti mau. Saya pikir ada hal yang sederhana ya. Kalau dari usia pengalaman orang tua memberikan bimbingan pada yang muda, hargai pengalaman mereka. Dulu saya juga memberontak pada orang tuaku. Anak nakal ini. Sudah tua baru ngerti berapa salahnya itu. Tapi kalau dulu saya diomongin memang saya lawan. Tapi hari ini saya akan berbicara. Jangan begitu. Hargai yang lebih senior. Mereka punya pengalaman. Hargai pemimpinmu itu kata Alkitab. Bagaimana kau sebut ke orang Kristen? Pemimpinmu tidak bisa kau hormati. Kecuali pemimpinmu itu ngawur. Hidupnya nggak beres. Jangan ikuti. Alkitab jelas kok. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam terangnya Alkitab, di dalam terangnya firman Tuhan. Tidakkah seharusnya hidup kita menjadi hidup yang bisa menjadi kesaksian? Harusnya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang mesti kita pikirkan dan itulah yang kita gumuli dalam hidup sehari-hari kita. Jalani itu. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Supaya berbahagialah hidup kita. Bernilailah hidup kita. Jadi bagian pertama tadi, mari saling menasihati tadi. Yang kedua, bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Saudara, bertolong-tolongan ini menarik ya. Artinya jika ada yang susah, mari kita bantu. Begitulah kita saling membantu dalam hidup kita. Tapi jangan pula mau membantu jadi ribut. Kau nggak mau bantu dia misalnya ya, kita marah sama kawan kita lalu ribut satu sama lain karena mau bantu orang lain. No. Kalau kita ajak orang bantu nggak mau, ya sudah kau yang bantu. Kenapa kau marah? Kenapa kau ribut? Nggak perlu itu. Seharusnya engkau yang jadi kacau dalam dirimu. Jadi jangan marah karena temanmu tidak mau ikut bantu. Jangan engkau ribut karena temanmu tidak mau ikut bantu. Bantulah sekalipun kau sendiri. Itu loh hidup Kristen. Sehingga punya etika tata tertib yang begitu amat sangat indahnya. Punya etika tata tertib yang begitu amat sangat luar biasanya. Saya suka kekristenan. Elegan. Jadi nggak semeraut, nggak semaunya, nggak seenaknya. Tertib. Nah itu kekristenan. Ada logika yang kuat, sangat kuat dan tidak terbantah. Itu Kristen. Nah jadi saudara yang kekasih, ketika digambarkan bagaimana nilai-nilai Kristen itu hidup dalam apa yang Kristus tetapkan. Hukumnya harus dijalankan. Sehingga kita tidak menjadi lari. Dengan demikianlah kita dikatakan memenuhi hukum Kristus itu. Hidup dengan saling mencintai dan saling mengasihi. Tegur-teguran. Saling menegur itu maksudnya supaya ada yang salah diingatkan. Tolong-tolongan, jangan cuma bisa negur, nggak bisa nolong. Namun, setiap orang yang menegur atau yang ditegur, yang menolong atau yang ditolong, ukur dirinya masing-masing. Bagus ya? Kalau seorang menyangka dia berarti padahal tidak, dia menipu diri. Banyak sekali orang merasa berarti. Ini begini ya, pelayanan ini begini ya, pelayanan begini harus begini. Padahal dia tidak lebih baik melakukan dari yang dikritik. Itu lucu setengah mati. Hanya karena tidak cocok saudara marah, kan lucu sekali.
Hargailah, pahamilah. Orang itu kerja apa tidak? Kalau tidak kerja, oke. Tapi kalau dia kerja, kalau dia pelayanan, masa saudara bisa-bisanya ngomong seperti itu? Itu menyedihkan sekali. Itu mengerikan sekali. Oleh karena itulah penting untuk kita sadari, penting untuk kita mengerti, penting untuk kita ketahui supaya kita jangan ada di sana menjadi salah dalam hidup kita. Layani Tuhanmu, kerjakan yang perlu, tapi kenali dirimu, ukur. Jangan kau rasa kau berarti dan paling hebat sendiri. Itu bahaya setengah mati. Tapi kalau ada orang itu memang lebih dan dia bicara, hargai karena memang dia lebih. Jangan samakan dirimu dengan dia karena kau lemah. Sehingga dengan demikian, supaya jangan sampai terjadi pembodohan dalam kehidupan ini. Masing-masing disebut apa? Kenal diri. Masing-masing adalah menguji pekerjaan sendiri. Kalau kau mau bermegah, megahlah karena keadaanmu itu. Tapi tidak perlu kau bermegah karena keadaan orang lain. Tidak kau perlu menepuk dada karena situasi orang lain. Itu salah. Kalau kau rasa kau bangga, kau hebat, luar biasa. Ketika kau rasa besar karena orang lain kecil. Ketika kau rasa kaya karena orang lain miskin. Waduh, jahat sekali ya. Jahat? Yes. Kau menunding ke bawah, menginjak ke bawah. Itu jahat. Yang benar itu seharusnya bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan itu. Melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang benar. Bagaimana kita melakoni kehidupan, menjalani hari-hari kita. Karena itulah. Kalau kau mau bermegah, bermegahlah oleh dan di dalam dirimu sendiri. Jangan karena kesulitan orang lain. Artinya gini, lain-lain saya bilang tadi, aku pintar loh karena dekat orang bodoh. Dekat orang pintar terus kau lari nggak mau karena kau kelihatan bodoh. Itu salah. Dan paling gampang mengukur itu begini juga, saudara. Misalnya dua orang berdebat, gini. Ini bicaranya pelayanan nih. Lalu rasa pelayanan yang bermutu tinggi paling hebat. Gampang itu, sudahlah. Lihat dua orang ini, lingkarnya gimana? Lingkarnya gimana? Pertama keluarganya. Beres gak dia beristri, bersuami, beranak, berorang tua? Ternyata kacau balau tuh. Kan malu mestinya bicara. Urus dulu lingkar ini. Baru lingkar pergaulan lagi. Terus begitu. Saya sudah biasa menemukan hal-hal seperti ini. Memang miris hidup ini. Ya. Karena orang tidak mau belajar. Paling mudah melihat kesalahan orang lain. Dan saya merasakan itu. Tidak akan orang hargai apa yang kukerjakan. Kalau orang berusaha selalu lihat kekurangan. Ini kurang begini, ini mesti begini. Nggak pernah mau lihat. Misalnya Bapak Bingman itu capek, sudah kerja, sudah pelayanan, sudah apa. Lalu bikin salah-salahnya yang dilihat. Nah memang itulah pelayanan dan kita bisa kecemplung tuh. Karena kalau kita ada bekerja jungkir balik, tahu-tahu cuma salah kita yang diomongi, karya nggak dihargai. Kan naik darah ya, emosi ya. Tapi akhirnya kita juga berdosa. Nilai hidup Kristiani itu sangat bermutu. Tinggi, karena itu hati. Saling menasihatilah, tapi jangan sampai kau terjatuh atau menjatuhkan yang lainnya. Saling bertolong-tolonganlah, tapi dengan menguji diri. Supaya jangan kau memuji dirimu sendiri. Bahaya itu. Dengan mengabaikan orang lain di sekitarmu. Kau merasa lebih hebat. Tapi kalau rasa kau hebat pada dirimu, ya pada dirimu lah itu. Jangan jadi menyakitkan bagi orang yang lainnya. Karena itu tiap-tiap orang dikatakan apa? Akan memikul tanggungnya sendiri. Dan tiap-tiap orang akan dihakimi nanti menurut Tuhan. Tuhan yang akan menghakimi kita. Apakah kita baik apa tidak? Ya. Aku lebih baik dari kau. Udah stop. Biar Tuhan menentukan ini. Aku lebih benar dari kau. Stop. Karena itu biarlah ini menjadi bagian kita. Dan tiap orang harus belajar. Di dalam bagian seperti itu menerima pengajaran dalam firman. Membagikan segala sesuatu yang ada padanya. Ya, dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudara belajar dari firman dari orang. Share-lah apa yang bisa kau share pada pengajar itu. Saya mengajar, saya berkhotbah. Tapi saya lebih suka elegan. Pantang bagi saya menentukan tarif kalau saya khotbah. Bagi saya penghinaan kalau ada orang tanya, Pak Bigman rate-nya berapa? Wah itu berapa kali? Aku hamba Tuhan. Aku akan bicara. Yang aku suka dari bicara cuma satu. Tidak penting berapa banyak kau yang mendengar orang. Jadi jangan tawarkan Pak khotbah di sini sekian ribu orang. Tidak penting.
Mau 5 orang pun kalau mau belajar, itu yang penting. Mau belajar nggak? Kalau nggak, jangan. Orang yang menghargai firman Tuhan, ke situ saya suka pergi dan mengajar. Orang yang mau bertumbuh serius, ke situ saya suka pergi. Kita belajar. Itu sebab saya tidak peduli kalau saya berkhotbah, saya akan sampaikan apa yang mesti. Lepas orang mau suka apa tidak. Urusan nomor 5 itu. Tapi benar apa tidak, itu saya mesti uji. Sesuai nggak dengan Alkitab? Itu yang penting. Oleh karena itulah saudara, bagaimana pengajar itu dihargai. Tapi saya sendiri seringkali menyadari, banyak orang pemahamannya jauh di bawah misalnya ya, tapi merasa lebih pintar. Bicara kita kasih tahu harus bagaimana. Rasa tidak begitu. Nah memang paling repot kalau orang melayani diri dengan ukuran diri sendiri. Ya memang kacau kita. Ya nggak bisa ketemu lagi pasti begitu. Karena itulah belajar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan rendah hati. Karena disitulah kemenangan yang sejati. Nah oleh karena itu, tiap-tiap kita mesti memperhatikan. Harus hati-hati. Alkitab mengingatkan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Kalau ada orang omongin, wah Bigman itu begini-begini misalnya ya. Kalau saudara diomongin, usah marah. Kalau saya selalu berdoa Tuhan, kalau memang itu biarlah aku ini kau hukum. Tapi kalau tidak, biarlah hukummu yang datang pada orang. Saya terlalu yakin, orang yang hidupnya hanya memfitnah, nggak akan pernah lempeng hari-harinya. Di sini masalah, ke sana masalah, kemana-mana pun akan masalah. Lihat saja, kau boleh lihat kiri kanan. Kemana-mana. Hati-hati. Karena Allah bisa melihat itu semua. Allah berkuasa untuk menghukum itu. Karena itu, saya tidak akan mencampuri, berusaha mengganggu, menggerecoki pelayanan orang lain. Tidak. Tetapi aku di sini, wajah orang pelayanan, mari kita melayani sama-sama. Aku tahu kemana aku harus melangkah. Karena itu aku rindu yang ikut memahami bersama. Saya nggak mau Pak, jangan ikut. Gampang kan ya, tapi jangan ribut. Apalagi kepikiran membuat fitnah. Nah itu yang menjadi salah hidup kita. Ada Allah yang mencermati, ada Allah yang menghakimi. Hati-hati kau. Kalau hidupmu itu terus bergulir, tapi tidak pernah menemukan kepuasan, kebahagiaan dalam hidupmu, itu mengerikan. Sini masalah, sana masalah, mana-mana masalah. Kita yang bikin itu. Dan Tuhan marah. Tapi masih untung kalau Tuhan marah. Masih ada waktu untuk kita bertobat dan sadar salah. Yang lebih gawat kalau Tuhan biarkan semua berhasil besar hebat luar biasa, sampai kita besar kepala. Habis itu ditolak. Aduh. Hati-hati. Dalam bertuhan. Oleh karena itulah barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan karena daging itu. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya, kalau kau aja memuaskan dirimu, dagingmu, semangat nilaimu, ribut sana, ribut sini, rasa paling hebat, paling benar, sombong, siap-siaplah kau habis. Gitu loh. Itu orang menabur dalam kedagingan. Tapi yang menabur dalam roh gimana? Ya hidupnya benar, ditertib, dipimpin oleh roh, dia lakukan apa yang menjadi kehendak roh. Maka apa yang terjadi? Maka dia akan menuai. Apa yang diberikan roh? Hidup yang kekal. Kalau Matius berkata apa? Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan, masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Siapa yang melakukan kehendak Bapa? Itu yang masuk surga. Siapa mereka itu? Jawabannya sederhana. Mereka yang sadar akan kebenaran dan hidup di dalamnya. Simpel kan? Siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa? Gampang. Mereka yang fitnah dan melanggar semuanya. Simpel kan? Itulah yang mesti kita sadari. Itulah yang kita mesti pikirkan. Itulah yang kita mesti jalani dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang bermutu tinggi. Hidup yang bernilai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkan itu, pikirkanlah. Berapa indahnya sebetulnya ketika seorang mengenal Tuhan. Hidupnya akan jadi berkat indah. Dia nggak bakal jadi batu sandungan. Nggak bakal ribut kiri kanan. Ngerasa gerusuk. Sepertinya semua dunia ini setan. Cuma dia yang kebenaran. Yang benar saja.
Kalau tiap orang ketemu orang lain selalu rasa ini salah, ini salah, ini salah, semua salah. Tahu kau kemungkinan paling besar? Pasti dianya yang salah. Tapi dia mengejek semua salah. Itu miris. Jadi hati-hati. Di dalam bagian seperti inilah kita perlu untuk meneropong. Sebetulnya kita di mana dan seperti apa. Supaya hidup kita itu jangan jadi salah, saudara-saudara yang kekasih. Oleh karena itu aspek yang ketiga, sesudah diukur dari segala sesuatu ketelitian di dalam kehidupan, bagaimana mengukur diri, ya, maka sore ini jadi aspek yang keempat. Tadi pertama, saling menasihati, menegur yang salah dan seterusnya, tapi hati-hati jangan terjatuh. Yang kedua, bagaimana kemudian kita saling bertolong-tolongan di tengah kesulitan yang ada. Ketiga, ayo mengukur diri, mengenali diri, supaya tahu menempatkan diri. Karena apa? Tahu diri. Banyak orang tidak tahu diri, tidak tahu menempatkan diri. Kacau semua. Dan aspek keempat, berbagilah, ya, dengan tidak jemu-jemu, menolong banyak orang, membantu banyak orang. Semua manusia, terutama memang saudara seiman, tetapi bukan hanya saudara seiman. Karena itu orang Kristen mesti mengukur dirinya lah. Berapa yang sudah kau lakukan untuk sekitarmu? Jangan malu mengukur diri karena sudah mesti. Apakah kau kerjakan dalam pekerjaan yang benar? Dalam pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Lagi-lagi masing-masing disebut apa? Ukurlah dirimu masing-masing. Dengan mengukur diri masing-masing kita akan mengetahui kebenaran itu. Sejauh mana kebenaran itu hidup di hidup kita. Dengan mengukur diri masing-masing kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Dengan mengukur diri masing-masinglah kita menyadari penuh bagaimana menyelesaikan perkelahian hidup ini dengan elegan. Hidup kita melayani menyenangkan Tuhan. Ya, maka hari-hari kita dalam pergaulan kita, dalam kebersamaan kita, pasti itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita bisa menolong orang dan orang senang, dengan istri jadi indah, dengan anak jadi indah, dengan suami jadi manis, keluarga bahagia, berteman sama senangnya. Saya selalu berkata pada anak-anak saya, saudara-saudaraku, investasiku terbesar bagi mereka adalah persahabatanku. Dan saya selalu berdoa, Tuhan tolong aku, supaya jadi teman yang bisa diandalkan, teman yang bisa dipercaya. Hidupku supaya berharga. Saya ingin itu. Karena itu saya tidak mau merusak persahabatan. Tidak mau memanfaatkan untuk kepentingan omong kosong. Tapi bagaimana bernilai dan membuat itu menjadi nilai yang tinggi dalam hidup kebersamaan. Karena memang itu paling penting. Itu aset buat anak cucu. Nama baik. Saudara, harta akan habis. Orang bisa bergelut, anak bisa berkelahi karena. Tapi nama baik? No. Dia akan jadi luar biasa. Ada orang punya banyak teman, tapi dia jahat loh Pak. Memang ternyata betul. Dia jahat, temannya banyak. Ya orang-orang jahat juga. Kalau itu Anda sebut aset, artinya Anda sedang mengirim anak-anak kemana? Ke dunia orang jahat. Berapa jahatnya orang tua seperti itu, bukan? Bukan itu. Dan kalau ada kasakusuk di dunia jahat itu namanya membawa aib, malu ke dalam keluarga. Itu penyiksaan. Karena itu pikirkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jalanilah hari-hari supaya kita bersungguh-sungguh mengerjakannya. Mari kita tolong sesama di sekitar kita. Terutama saudara kita yang seiman. Ambil bagian, bantulah mereka. Lakukan apa yang mesti. Sehingga mereka boleh mengalami kebahagiaan juga dalam hidup ini. Melayani Tuhan. Sehingga hari-hari mereka menjadi hari-hari yang indah. Tuhan dimuliakan di sana. Tidakkah itu menyenangkan saudara-saudaraku? Camkanlah itu. Pikirkanlah itu. Bagaimana menggumuli hari-hari kita. Supaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang berkenan. Untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Ayo ambil bagian. Berkelahi di kehidupan. Ayo ambil bagian. Menyenangkan hati Tuhan. Ayo ambil bagian. Melakukan apa yang menjadi kehendak. Sehingga sungguh-sungguh seluruh yang kita kerjakan menjadi keagungan untuk nama. Alangkah amat sangat indah. Bukankah begitu? Ayo kita ambil bagian
untuk mengerjakan semua itu, saudara-saudaraku. Biarlah Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan biarlah hari-hari kita menjadi hari yang penuh dengan gairah melayani Tuhan kita. Pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Jalanilah hari-harimu dan buatlah itu bernilai dan bermutu sehingga sungguh-sungguh hidup menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Nilai hidup Kristiani yang luar biasa karena mereka saling menasihati, tapi berjaga supaya jangan jatuh dalam menasihati, jangan jadi berkelahi, saling bertolong-tolongan di tengah kesulitan, kepahitan, kegetiran. Ketiga, saling masing-masing mengontrol diri sendiri. Tidak mudah untuk kemudian merasa paling hebat dari orang lain, tidak mau menghargai karya orang lain. Dan yang keempat, membantu dengan tidak jemu-jemu sesama di mana saja, kapan saja, bukan cuma di kelompok kita. Lakukanlah, jalanilah, sehingga semua menjadi sesuatu yang bermutu tinggi untuk puji hormat nama Tuhan kita, bukan? Tidakkah itu menyenangkan? Itulah yang harus kita gapai, itulah kita cari. Karena itu ya kita periksa diri kita. Sudah begitu nggak kita? Jangan-jangan kita hanya hidup untuk diri kita. Gereja kita besar-besar untuk diri kita saja. Kelompok kita kuat-kuat hanya untuk kita saja. Dari kita, oleh kita, untuk kita, yang cari kita, yang kumpulkan kita, yang makan kita. Saya selalu bilang saya bersyukur. Boleh pelayanan dan mendirikan sekolah di Kalimantan. Tiap hari kita mesti pikirkan itu. Sampai kapan? Ya sampai hidup saya berakhir. Karena memang tidak rindu hanya satu sekolah, ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kita terus bergumul dalam pimpinan Tuhan. Kemana lagi? Kemana lagi? Biarlah Dia yang atur. Inilah pergumulan hidup, inilah perkelahian hidup, inilah yang harus dilakoni dan inilah yang harus dijalani. Ayo berkelahi dan jangan takut. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jalani hari-hari hidup. Bertandinglah. Maka supaya kita menjadi the winners itu. Akhirnya orang akan tahu dengan melihat hidup kita. Hidup yang bernilai tinggi. Bukan hanya nilai-nilai. Bukan hidup Kristen yang ecek-ecek. Kan gitu saudara ya. Karena itu ingat. Jangan lihat kiri kananmu. Lihat dirimu. Jangan pusingkan orang kiri kananmu. Entah dia mau maju atau dia sangat maju. Atau dia tidak mau maju. Diam di situ atau apapun itu. Tapi penting bagaimana kita. Saya, saudara, pribadi. Sudahkah kita melakukan yang benar? Kalau yang lain ikut, ya sama-sama. Kalau yang lain tidak ikut, mau diapain? Tapi paling tidak kita jadi model. Untuk mengatakan itu salah. Kehidupan yang benar. Tanpa harus kita mengucapkannya. Ini hidup yang rajin, yang kerja keras. Tanpa kita harus memaksa. Semoga ini boleh menjadi perenungan penting. Menemukan nilai hidup Kristiani yang tinggi. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman hidup buat kami. Oleh berkat kasih karunia-Mu memiliki nilai hidup yang tinggi. Hidup kami menjadi hidup yang bermutu untuk puji hormat nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan terus beri kepekaan pada diri. Terpimpin hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara, usai sudah ibadah kita, sampai bertemu lagi di dalam program Dimensi Iman Kristian yang lain. Shalom.